Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada kesempatan malam hari ini, pada tanggal 12 bulan Maret 2024, pas bertepatan pula hari pertama bulan puasa ya, 1445 Hijriah. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari rekan kita dari channel Acong Bule 8798. Pertanyaannya adalah, teman-teman, Bang, saya punya burung tekukur dari lolohan atau dipelihara dari kecil, baru berumur 5 bulan. Dia belum betetan. Terus kata beliau, apakah bisa dibuat petetan? Terus intinya itu seperti ini, teman-teman. Pertanyaannya itu, kalau mau dibuat petetan itu lebih baik yang dari lolohan atau yang dari BL. Semua itu ada kelebihan, ada kekurangan, teman-teman ya. Ini kudannya, kudan keringnya soalnya. Nah, jadi saya pribadi, kalau cuma sekedar petetan ya, petetan itu kan kalau kami di sini, teman-teman, petetan itu kalau kita petek begini atau kita petik, dia bekur. Itu kalau kami di sini ya. Kalau teman nanya itu, udah petetan belum? Udah. Berarti dia bekur kalau diginiin. Bekur ya. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih dari lolohan. Kalau mau lebih cepat ya, lebih cepat dari lolohan, karena dari lolohan itu sudah pasti dia jinak, teman-teman ya, sudah pasti dia jinak. Kalau kita dari BL, kita harus melewati tahap yang sulit, yaitu tahap dari status liar ke jinak. Itu yang paling lama, teman-teman ya. Jadi kalau kita dari loloh itu sudah pasti kita sudah melewati satu langkah tanpa berproses, dia sudah jinak. Perlu saya tekankan buat teman-teman semua, burung bekur itu, dipetek dia bekur, itu bukan karena dia, bukan faktor jinak, teman-teman ya. Sebenarnya bisa jadi dia ada unsur jinak ikut campur di dalamnya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau dia belum jinak kan berarti giras, dia belum bisa birahi. Tapi pada intinya, kalau kita tarik satu kesimpulan, burung yang dipetek dia bekur itu karena dia birahi, ya, karena dia birahi dengan kita, dengan ownernya, dengan tuannya. Baik ada dua, baik dia birahi kepasangan atau birahi jantan, birahi berantem, berkelahi ya. Jangan terlalu keras, Pak. Kalau mau nelfon di dalam, dan jangan dekat keras ngomongnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita memelihara dari lolohan, dia lebih cepat untuk bekur. Tapi ada satu kekurangannya kalau dari lolohan, apalagi itu baru 5 bulan. 5 bulan
5 bulan. Sedangkan kalau untuk ukur itu minimal umur 3 tahunan baru dia bisa dikatakan kategori matang ataupun dewasa. Sama semua burung sebenarnya teman-teman. Kayak burung kutilang, perkutut, kalau kita melihara dari ombyokan, sama kayak burung saya itu yang dekat pintu itu burung jabo, galak kebo, sama. Dia bisa dikatakan matang, bisa kita nilai matang itu di atas 3 tahun, teman-teman. Jadi bahasa kerennya itu sudah balik ya, udah balik, udah dewasa. Sedangkan tadi faktor bekur itu teman-teman, dia harus dewasa dulu. Itu kekurangannya kalau kita dari lolohan. Jadi kita harus membuat dia dewasa. Tentunya ya namanya dari lolohan teman-teman. Kita tahu umurnya itu baru 5 bulan, masih sangat-sangat muda. Kita mau menunggu sekitar umur 3 tahun baru dia tumbuh birahi. Dia nggak langsung birahi teman-teman kalau dari lolohan. Misalnya umur setahun, kita berharap dia bisa dipetet. Nggak akan, karena sifat kekanak-kanakannya masih ada. Nah, itu kelemahannya kalau dari lolohan. Kalau dari BL, kita menang di umur. Itu kemenangannya kalau BL, menang di umur. Jadi tugas kita tidak perlu menunggu umur. Tapi dengan catatan burung yang kita beli dari BL itu murni hasil dari pikatan, baik pikat anting atau pikat tanah. Ya, itu masukan dari saya. Ingat baik-baik. Kalau dia sudah berani menghampiri pikat, apalagi sampai beradu fisik, beradu bekur, berarti sudah dipastikan umur BL itu sudah matang dan sudah bisa dipastikan dia jantan. Nah, itu. Kalau dari lolohan, kita kalah di umur, menang di jinak, tapi kalah di umur. Dan satu, belum tentu burung yang dari lolohan itu jantan, belum tentu ya. Itu kelemahannya. Kalau teman-teman males berproses untuk menjinakkan, pilihlah yang dari lolohan. Tapi kalau teman-teman mau langsung matang, umurnya matang, tapi proses untuk menjinakkan, pilihlah yang dari BL. Ya, karena masing-masing orang itu punya keinginan masing-masing, berbeda-beda. Ada yang pengen punya burung jinak dari lolohan, tapi kelemahannya itu menunggu dia matang itu, umurnya dewasa itu lama teman-teman. Bisa 11-12 dengan lamanya kita menjinakkan burung dari BL. Tapi pertanyaannya tadi, apakah bisa petetan? Bisa, baik dari lolohan ataupun BL, sama-sama. Tapi itu tadi, kalau dari lolohan kita kalah di umur, menang di jinak. Tapi kalau dari BL kita menang di umur, kalah di jinak. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, untuk abang-abang semua, buat rekan-rekan semua, buat Om Acong Bulai 8798-nya juga. Itulah dari saya. Ya kalau kita mau bahas lamanya, ya sama seperti itu. Kalau dari BL, dengan catatan terapi rutin dan konsisten, itu 3 tahun itu baru mau menjinakkan, belum jinak bener. Ya, 3 tahun. Ini dulu umur 3 tahun belum apa-apa. Dia jinak cuma sekedar tidak gelabakan, belum matok tangan, ya. Cuma sekedar dia kalau kita deketin diam, tidak giras. Cuma sebatas itu 3 tahun. Kalau sekarang udah hampir 5 tahun umurnya ini sama saya. Sekarang kalau kita petet, dia matok tangan.
Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bekur di petet, dia terkadang mau, terkadang tidak. Padahal sudah 5 tahun, lebih kurang teman-teman ya. Inilah kelebihan dan kekurangan dari BL. Kalau dari lolohan, seperti saya katakan tadi, sudah pasti burungnya tidak giras, karena dari kita pelihara dari lolohan. Kelemahannya kalah di umur. Kapan ini burung matangnya? Ketesnya gampang kalau kita sudah matang atau belum. Kita ambil dari lolohan, kita dekatkan dengan burung BL. Bekur nggak dia? Atau ada gejala dia ngelawan nggak? Nah, itu di situ letak kekalahannya, kelebihan dan kekurangannya. Ya teman-teman ya. Dan satu lagi, mungkin yang dari lolohan tidak perlu terapi-terapi untuk menjinak. Yang seperti saya katakan, tidak perlu ada proses penjinakan. Dia cuma menunggu umur. Masalah bisa petetan, bisa semua. Bisa semua teman-teman ya. Tapi itulah kelebihan dan kekurangannya tadi. Mungkin itu yang bisa saya bahas dan bisa saya kasih masukan dengan rekan Acung Bule 8798. Semoga masukan ini bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah berhubung dengan bulan Ramadan juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga besar, dan kepada Allah saya mohon ampun jika ada kalimat-kalimat saya dalam menyampaikan sebuah video, menyampaikan sebuah cara, menyampaikan sebuah masukan, ada yang menyinggung atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Anggap saja ini kita berbincang-bincang, bertukar pendapat. Saya bukan menggurui, saya juga baru terjun di dunia burung. Saya bukan guru besar ataupun senior-senior yang sudah melanglang buana. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.